Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan senantiasa yang harus kita lakukan di pagi hari ini, mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tadi barusan bangun tidur, kita membaca doa, setelah itu mengucapkan Alhamdulillah. Allah sudah memberikan nikmat bisa melihat dunia yang begitu indah. Dan tak lupa pula salawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman. Tidak ada Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau, kita bisa mengenal agama yang paling sempurna, yaitu Ad-Dinul Islam. Sakning yang berbahagia di pagi hari ini. Kebetulan temanya pada pagi hari ini adalah bahagia. Bahwasanya bahagia itu kalau kita bisa klasifikasikan bahagia itu ada dua, yaitu bahagia dunia dan bahagia dunia akhirat. Kenapa bahagia dunia? Bahagia dunia itu adalah bahagia yang orang-orang bilang, ya, ini orang-orang yang bilang bahwasanya diukurnya hanya dengan tidak jauh dengan masalah materi. Ya, materi, mobil api, ya, omai gede megrang-megrong, ya, duitnya wake. Wah, itu mesti orang akan bilang, wong iki mesti bahagia banget. Nah, pada kenyataannya belum tentu memang. Ketika kita mempunyai uang banyak, mobil bagus, oma besar, terus ditambah istri yang cantik atau suami yang ganteng, bahagia itu belum tentu. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khawlil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, di sini jelas Allah menggarisbawahi bahwasanya kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang semu. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan si fulan ini bahagia dengan kenikmatan duwe ake, mobil wapi, ya kan? Itu Allah menggarisbawahi bahwasannya kenikmatan itu kenikmatan yang semu. Ya. Kenikmatan yang semu. Jadi di Ali Imran ayat 14 itu yang artinya dijadikanlah indah pada pandangan manusia. Kecintaan pada hal-hal yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawalatan. Nah, di sini dzalika mata'ul hayatud dunya. Itulah kenikmat kesenangan hidup di dunia. Dan Allah menegaskan lagi, disambung lagi, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat yang kembali yang baik. Bahwasanya Kak Daning, boleh kita kaya, boleh kita punya mobil, punya rumah yang bagus. Tapi ingat, bahwasanya kalau kita melihat surat Ali Imran ayat 14 ini, itu adalah kenikmatan yang semu. Kalau kenikmatan dunia itu, kita mengejarnya gampang sekali. Biasanya diutamakan ada 3 untuk mencapai kenikmatan yang dunia itu. Pendidikan yang tinggi, terus
pengalaman. Yang ketiga ini adalah faktor nasib. Ya, faktor nasib. Kalau umpamanya kita ingin kenikmatan yang dunia ini, kita dengan pendidikan yang tinggi, untuk mencapai kesempatan kaya dunia itu sangatlah besar. Apalagi ditunjang dengan pengalaman kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah nasib. Ya. Yang kedua, Cak Dening, kita jangan sampai tertipu dengan kenikmatan dunia ini. Ya, tadi sudah tak sampaikan, oleh suge, oleh duwe mobil sing apik, oleh duwe omah sing gede. Tapi ingat, itu adalah semu. Kenikmatan atau bahagia yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Ya kan? Kebahagiaan akhirat itu jelas adalah kebahagiaan yang abadi. Jadi kalau kita mengejar dunia aja, jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita. Ya, guru saya itu mengajarkan, ingat saya pada waktu itu mengatakan bahwasanya nek tuku sapi mesti oleh tali ini. Tapi kalau tuku tali tampar, tidak mungkin dapat sapinya. Bahwasanya itu digambarkan, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan tercapai. Ya. Sebelum kita melangkah pada penjelasan masalah bahagia dunia akhirat, maka saya akan menjelaskan bahagia itu sebenarnya apa sih. Nek wong Surabaya mengatakan bahagia itu pokoknya nek luwe mangan, nek ngantuk turu. Sebenarnya itu tidak salah sebenarnya, ya kan. Ya, bahagia itu adalah sebuah perasaan, yang mana perasaan itu ditandai tingkat kepuasan terhadap diri sendiri. Jadi bahagia itu puas diri sendiri dan menimbulkan emosi yang positif dan tidak menimbulkan emosi yang negatif. Nah, itu menurut saya adalah kaidah bahagia. Jadi di dalam kamus baku bahasa Indonesia, bahwasanya bahagia itu keadaan perasaan senang, tentrem, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Tadi yang sudah tak bahas tadi. Dan Islam sendiri menegaskan bahwasanya bahagia yang paling baik itu adalah bahagia dunia akhirat. Ya, bahagia dunia akhirat. Kunci bahagia dunia akhirat adalah satu, tak ada yang berbahagia. Jadi kuncinya itu adalah Islam selalu mengajar kita untuk bersuci, ya, wudu, tayamum, mandi dan sebagainya, dan mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, mengingat Allah. Nah, itu adalah untuk membentuk hati. Karena bahagia itu adalah hati, maka kunci itu adalah untuk membentuk hati yang bersih, yang disebut adalah qalbun salim. Ya, ketika hati kita sudah bersih, sudah suci, maka jiwa kita akan terbebas dari hal-hal yang menyusahkan, menyedihkan. Nah, jadi hal-hal yang membuat kita menyusahkan, menyedihkan itu akan membuat diri kita akan menderita itu sendiri. Nah, dan pada titiknya membuat rasa ngamuan, ya, emosian, kesel, iri, ya, sombong, bangga pada diri sendiri. Itu, nah, ketika bahagia datang, itu akan hilang. Itu makna bahagianya. Sedangkan emosi yang positif bahagia itu adalah kasih sayang, cinta, dan kedamaian akan tumbuh, akan meningkat. Cak Ning yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai bahagia dunia akhirat itu ada 7 untuk meraih kebahagiaan tersebut. Yang pertama yaitu mencari rezeki yang halal. Kenapa mencari rezeki yang halal? Karena mencari rezeki halal itu akan mengantarkan kita kepada keberkahan, ya, dan keberkahan itu akan bawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya.
Kalau kita mencari rezeki nyambut gawe, sak bener-bener golek sing halal, maka perasaan bersalah itu tidak ada. Ya, jangan sampai yang terjadi di televisi nyambut gawe ini titik, ujung-ujungnya ditangkap KPK. Dan ditangkap KPK itu pun tidak tidak serta-merta senang gitu enggak. Tapi sebelumnya dia adalah perasaan was-was. Buat apa harta banyak, tapi perasaan was-was itu tetap menjanji kepada diri kita, ya kan? Maka untuk yang pertama itu mencari rezeki yang halal. Ya, mencari rezeki yang halal itu jelas bersihnya dari kecurangan kezaliman kepada pihak lain, sehingga akhirat pun akan selamat. Ya, jadi ketika nanti di akhirat, ya kan harta nanti akan ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta? Digunakan untuk apa hartanya? Ya, kalau seandainya pedagang, mari mencari harta itu dengan cara-cara yang baik, yang jujur, ya kan? Nanti ketika dihisab di akhirat, maka akan enak nanti jawabnya, gitu, ya kan? Yang kedua, Cak Ning, ya ini saya buatkan contoh ya. Ini ada, kebetulan saya punya teman juga, dia mencari rezeki yang halal, yang dalam matematika manusia itu, beliau adalah seorang guru ngaji, kelihatannya tidak cukup. Ya, ini jadi contoh saya, panutan saya, ternyata Allah itu luar biasa. Matematika saya, matematika teman-teman itu mengatakan tidak cukup rezekinya. Dengan gaji yang kecil, tapi bisa menyekolahkan anak empat-empatnya di swasta semua. Dari mana rezekinya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah ngasih rezeki itu, dia mengajar ngaji, ya, terus sore mengajar di TPA, paginya ngajar ngaji di sekolah-sekolah. Cuma berapa sekolah? 2 sekolah. Ya kita bisa lihat sendiri gajinya berapa, insya Allah tidak sampai dengan UMK. Tapi dengan gaji yang kecil itu, alhamdulillah bisa menghidupi beliau sendiri, dan kebetulan beliau adalah seorang janda kan, beliau sendiri dan 4 orang anaknya. Ya, itulah yang pertama, yaitu mencari rezeki yang halal. Cak Ning yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaping loro Cak Ning, yaitu bersikap qanaah. Nah, qanaah itu apa? Qanaah artinya menerima apapun pemberian Allah, baik kondisi awak dhewe, wajah awak dhewe ganteng, payu, ya, atau biasa saja, nah, maupun ketentuan-ketentuan Allah tentang umur, jodoh, dan rezeki, pasangan hidup, keturunan. Nah, sikap qanaah ini akan membawa kita pada rasa nyaman, tentrem. Jadi tidak ada perasaan ya nanti kalau Allah sudah menciptakan wajah kita kayak gini, ya kita tidak ingin, wah aku nek ganteng pengen ganteng dewe tak rubah kayak bintang film India ini. Ya, jadi itu menimbulkan rasa was-was, kurang puas, padahal Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik bentuk, ya. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Jadi sungguh Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Yang ketiga yaitu bersikap ikhlas. Ya, bersikap ikhlas yang artinya sikap tulus ketika berurusan dengan pihak lain. Ya, jadi sikap ikhlas iki nek Surabaya ya nerimo. Nah, ya, jadi ini saya cerita ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika Nabi di serambi masjid itu mengatakan bahwasanya sebentar lagi ada penghuni surga akan datang. Nah, seketika itu datang si fulan.
Sahabat bertanya, apa amalan si fulan ini? Kok Nabi sampai mengatakan beliau ini adalah ahli surga? Nah, ternyata Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk ingin mengetahui apa amalan si fulan ini. Ternyata singkat cerita, Cak Daning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini ternyata setiap malam mau tidur itu ya ini selalu mengikhlaskan apa saja perlakuan orang lain kepada dirinya. Nah, inilah yang mengantar si fulan itu yang Nabi mengatakan beliau ini adalah ahli surga. Amalannya cuma itu. Jadi mengikhlaskan kalau ada orang lain nyalai dia akan mengikhlaskan, memaafkan. Ya. Jadi dia memohon maafkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya teman-temannya atau orang yang pernah menyakiti dia itu dimaafkan juga. Dan dia juga memaafkan. Nah, itu keikhlasan membawa kebahagiaan di dunia akhirat. Yang keempat adalah selalu bersyukur. Ya. Orang yang selalu bersyukur pasti uripnya akan berkah dan bahagia. Ya. Syukur artinya berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kurnianya. Jadi nek seandainya Cak Daning pandai untuk bersyukur, ya, di ayat Al-Qur'an kan kita semua sudah hafal, Allah pasti akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul lasyadid. Ya. Syukur bukan syukur bukan itu Cak Daning, tapi bersyukur adalah ungkapan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, Allah memberikan kita rezeki, ya. Rezeki tidak hanya masalah keuangan Cak Daning, tetapi rezeki itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu keimanan kita, kesehatan kita, anak-anak kita sehat, istri kita sehat. Itu adalah nikmat yang Allah tidak berikan kepada kita. Ya. Bersyukur itu dapat dilakukan dengan meningkatkan ibadah wajib. Ya, jadi setelah kita mengucapkan alhamdulillah, ya dibarengi juga dengan mentaati perintah Allah, ya, meningkatkan ibadah kita, ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah kita. Ya, seperti ibadah sunnah ya itu seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin. Ya, dari situ bersyukur akan membawa hidup semakin berkah, bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Selanjutnya, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu selalu bersabar. Orang yang selalu bersabar akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu jelas, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya. Menurut Ali bin, jadi artinya taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar ini ya selalu ngalah. Ngalah bukan berarti ngalahan terus, bukan Cak Daning. Ya sabar itu ya dia selalu bisa menahan diri. Ya, bisa menahan diri. Ya. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketika bersabar menghadapi ujian, kita akan diberi 100 derajat kemuliaan. Nah, ketika bersabar melaksanakan ketaatan, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Ketika bersabar meninggalkan kemungkaran, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Yang pasti Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keenam, Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Yang keenam adalah selalu berzikir.
orang selalu berpikir akan mencapai kedamaian batinia dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Hanya dengan berpikir kepada Allah, hati kita akan mencapai ketenangan. Ya, ketika hati tenang, ya, ketika hati akan mencapai ketenangan, ya, maka pemikiran kita itu selalu positif terus, jauh dari hal-hal yang negatif. Ya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini jelas. Jadi ketika kita sudah mengingat Allah, permasalahan semua, ketika Cak Ning mengalami permasalahan, selalu mengingat Allah, insya Allah akan bisa menentramkan. Asalin nestu, ngamuk-ngamuk, sudah kita ambil wudhu, kita mengingat Allah. Nah, insya Allah masalah akan tentram. Jadi akan hilang masalah yang membuat kita itu tidak tentram. Yang ketujuh, ya, yang terakhir, yaitu menguatkan ketakwaan. Karena takwa itu adalah kunci surga. Takwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang takwa. Jadi orang yang bertakwa akan diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu jelas. Bila ia dihadapi masalah yang pelik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusinya. Ya, dia akan kesulitan, bila ia kesulitan ekonomi, insya Allah akan memberikan solusinya, ya, bagi orang-orang yang takwa. Jadi ada 7, ya, tadi yang sudah tak jelaskan, ya, yaitu yang pertama adalah cara untuk mencari bahagia dunia akhirat itu ada 7. Pertama, Cak Ning bahwa yang pertama adalah mencari rezeki yang halal. Yang kedua, bersikap qanaah, nerimo pemberian Gusti Allah. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, yaitu selalu bersabar. Yang keenam, selalu berzikir. Yang ketujuh adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu balasannya jelas surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhat samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah sudah akan menyediakan, ya, surga yang luasnya antara langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang yang bahagia, bukan bahagia di dunia saja, tetapi bahagia dunia dan akhirat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Cak Ning, karena kebahagiaan itu, kebahagiaan diri sendiri ini, ya, bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Dan saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.